Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu aku lagi. Selamat datang di channelku ya, Ella Mak Handmade. Teman-teman, kali ini yuk kita belajar bikin tas seperti ini ya, dengan shell stitch dengan motif kerang. Nah, pinggir-pinggirnya ini di kedua sisinya saya pakai untuk kaitannya, letaknya di samping dengan cara yang unik ya, yang berbeda seperti biasanya, dan dihiasi tassel. Ini bawahnya, kemudian ini depan belakang sama ya, tuh pakai tassel dan pakai hiasan bulatan. Itu bikin mempermanis tas ini. Pakai talinya yang ini aja, jadi pakai tali yang instan siap pakai ya, nggak dari rajutan, lebih praktis. Yuk kita simak ya cara buatnya. Nah, tas ini itu sisi kiri kanannya pengaitnya seperti itu ya, nggak pakai zipper, nggak pakai puring, tapi teman-teman itu selera ya, bisa pasang zipper atau sleting atau kancing atau enggak. Ini karena saya tinggi jadi saya nggak perlu. Nah, ini untuk lebarnya 17 cm. Oke, tingginya 19 cm. Ini kalau mau tinggi. Jadi teman-teman terserah ya, mau setinggi apa roundnya ya. Jadi nanti tingginya itu tergantung dari roundnya. Ini saya pakai benangnya agak kaku, teman-teman bisa pakai benang yang lain ya. Nah, karena ini kelipatan 6, ini saya bikin pertama 30 untuk mendapatkan 5 motif kerang plus 3 ekstra. Oke. Nah, ini setelah 30 kita tambah 3 chain lagi. Lalu kita bikin single crochet di sini di rantai kedua. Sebanyak 30. Jadi kalau teman-teman bikinnya 24 ya sebanyak 24. Tergantung kelipatannya ya, oke. Nah, kita bikin single crochet sebanyak 30 sampai ke ujung sini. Nah, di lubang terakhir, oke, kita perhatikan, kita bikin 3 ya. Kita bikin 3 single crochet di stitch terakhir ya. Kita bikin 3 single crochet. Oke. Lalu dilanjutkan single crochet every stitch. Jadi kita lanjutkan bikin 30 sampai ke ujung lagi ya. Oke. Nah, setelah kita sampai di ujung nanti sini, itu kita bikin 2 single crochet lagi ya. Kemudian di single crochet terakhir kita bikin tandai, kemudian slip stitch. Terus kita bikin rantai 1. Kemudian bikin 2 single crochet di lubang yang sama. Di sini ya, kita bikin 2 single crochet di lubang yang sama. Kemudian dilanjutkan bikin single crochet di setiap stitch berikutnya ya. Jelas ya? Nah, ini kita udah sampai di ujung. Setelah di ujung ini di tiga kita bikin single crochet tadi, itu kita masing-masing isi dengan 2 single crochet. Nih ya, perhatikan 1 2. Kemudian di chain yang kedua 2 juga. Satu, 2. Nah, ini di chain yang terakhir ketiga ini bikin 2 juga. Jadi di 3 rantai ini kita bikin masing-masing 2 single crochet, jadi jumlahnya 6. Oke, seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan single crochet sampai ke ujung nanti. Oke. Nah, setelah sampai di ujung, ini ada 2 rantai ya, sama yang dikasih penanda tadi. Oke.
itu masing-masing di 2 rantai ini kita single crochet, 2 single crochet di masing-masing. Ini kita kasih masing-masing 2 ya. 1, 2, kemudian satu lagi yang tadi kita tandai itu ya, 1, 2. Jadi di 2 rantai terakhir kita masing-masing isi 2 single crochet, kemudian kita single crochet slip stitch di sini ya, di single crochet yang pertama tadi. Oke, jadi slip stitchnya di single crochet yang pertama tadi. Nah, ini sudah jadi ya untuk alasnya. Jadi ini alasnya itu ujung sini bikin satu motif kerang, sini satu motif kerang. Sementara masing-masing sisi ini satu motif kerang, ini satu motif kerang, dan di sini itu kita bikin 5 motif kerang karena kelipatan 6 ya. Kita tadi bikin 30 kan. 30 single crochet itu untuk 5 motif kerang. Oke, jelas ya? Kalau teman-teman nanti ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom ya. Oke, kita mulai ya. Ini kita pertama slip stitch 1, kemudian di lubang berikutnya slip stitch, kemudian kita bikin di sininya di lubang yang sama kita bikin single crochet 1 kali seperti ini. Kemudian skip 2, 1, 2, jadi di lubang ketiga. Oke, perhatikan ya. Jadi skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita bikin 5 double crochet. Jadi 5 double crochet itu untuk satu motif kerangnya ya. Jadi polanya teman-temanku yang tersayang dan tercinta. Jadi motif kerang terdiri dari 5 double crochet. Kemudian setelah 5 double crochet, skip 2 lubang, kita bikin single crochet. Nah, ini udah jadi ya satu motif kerang. Tandai supaya nanti kita memudahkan setiap kelilingnya, roundnya ya, atau rollnya. Nah, kita skip 2 lubang, 1, 2. Nah, jadi di lubang ketiga. Oke, jelas ya? Jadi kita skip 2 lubang, di lubang ketiga di sini kita bikin single crochet. Oke, lalu polanya kita bikin 5 double crochet lagi untuk motif kerang berikutnya dengan skip juga 2, jadi di lubang ketiga. Oke, begitu polanya ya, lakukan teman-teman sampai dengan tinggi yang diinginkan ya. Oke, nah ini kita sudah sampai ujung. Coba perhatikan, tadi kan di ujung saya katakan setiap ujung ada satu motif kerang ya. Jadi pas di yang ketiga kita bikin skip 2, jadi di lubang ketiga kita bikin satu motif kerang di setiap sudutnya sini ya, kiri dan kanan. Setelah 5 double crochet, skip 2 lubang, kita bikin single crochet. Oke, ini mudah ya, hanya butuh ketelitian saja. Skip 2, di lubang ketiga bikin single crochet, kemudian skip 2 lagi, di lubang ketiga kita bikin motif kerang lagi, 5 double crochet, begitu seterusnya ya, sampai dengan tinggi atau round yang teman-teman inginkan. Oke, jelas ya?
Nah kan setiap sudut ada satu motif kerang, nanti lakukan juga di ujungnya ya. Nah setelah kita sampai di sini di penanda tadi ya, jangan lupa kasih penanda ya, karena ini penting. Setelah itu kita slip stitch untuk menandakan bahwa kita sudah selesai di putaran pertama atau di putaran selanjutnya. Oke. Nah kita bikin slip stitch. Nah karena posisinya itu nggak di tengah-tengah, kan harusnya ada di tengah-tengah ya, jadi di lubang ketiga skipnya. Jadi kita bikin slip stitch di sini, bikin slip satu kali, kemudian sampai berada di tengah-tengah ya, sampai berada di double crochet yang ketiga ya. Nah lalu kita bikin di sini setelah skip 2, jadi kita di stitch yang ketiga baru kita bikin 5 double crochet, begitu seterusnya ya. Jadi itu tandanya kita kasih penanda ya, untuk supaya kita tahu ada tambahan slip stitch berapa kali dan sudah berapa putaran selanjutnya. Nah jadi kan selalu kita bikin di tengah-tengah ya, di yang ketiga. Nah seperti ini ya, udah jadi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tingginya sesuaikan dengan keinginan ya, bisa lebih pendek, lebih lebar, yang penting kelipatan 6. Tingginya terserah mau round berapa ya, sesuaikan selera teman-teman aja. Nah seperti ini ya. Oke. Untuk pasang alat pengait tali tasnya ini di kedua sisinya, itu sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Sesuaikan saja dengan tingginya, karena saya ini tasnya tingginya setinggi ini 19 cm tadi ya. So saya bikin di setelah round ke-18 ya, baru saya pasang ini. Jadi di sini saya hanya memberikan tutorialnya bagaimana cara masang pengaitnya ya di sisi kiri dan kanan. Oke, yuk kita simak. Nah setelah sampai ujung sini, di sini ini kan kita bikin single crochet nih, skip 2 lubang di tengah-tengah sini ya, di single crochet yang ketiga. Caranya seperti ini masukkannya, posisinya. Oke, jangan salah ya, karena nanti salah posisi salah juga nanti. Nah jadi posisinya harus seperti itu. Ini jatuh seperti ini. Oke. Lalu kita bikin single crochet setelah skip 2 lubang di lubang ketiga, atau di single crochet yang ketiga, double crochet yang ketiga, single crochet, kemudian tarik benangnya, kemudian ini posisinya kita ke kanankan ya, lalu kita ambil benangnya, kemudian kita bikin, nah nanti kan seperti ini posisinya, perhatikan. Kemudian kita bikin 5 double crochet setelah skip 2 lubang, seperti biasa polanya. Oke teman-teman, nanti juga sama ya, seperti yang satunya juga seperti ini cara pasangnya ya. Oke. Kebetulan sudah sebesar ini, habis benangnya, lalu saya sambung. Nah saya pakai benang ini ya, Creative Nature, jadi agak kaku ya, seperti kayak dari kayu deh, nggak tahu deh dari apa itu. Nah ini caranya kalau menyambung ya, seperti ini caranya.
Nah, ini untuk pasang yang di sudut berikutnya. Seperti ini, masangnya sama. Perhatikan ya, simak. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin sini single crochet. Sama seperti tadi, hanya posisinya berbeda. Pojok sebelah kanan dan kiri. Lalu seperti ini. Kemudian melanjutkan pola motif kerangnya di lubang ketiga, skip 2 lubang. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang teman-teman perhatikan, kita udah sampai di sini lagi. Ini kan tadi kita ada posisi di untuk tengah ya. Jadi sekarang kita bikin motif kerangnya yang 5 double crochet. Jadi kita bikin 2 dulu. Kita bikin 2 double crochet, oke. Lalu tarik, karena kita akan pindahkan posisi pengaitnya ini ke sebelah kanan ya. Nah, tarik seperti ini. Kemudian lanjutkan 3 lagi. Tadi kan baru 2 ya motif kerangnya. Lanjutkan. Ini pelan-pelan ya, hati-hati ya. Nah, kita bikin 3 lagi double crochet di sini untuk satu motif kerangnya ya. Oke. 4, satu lagi 5. Kemudian seperti biasa skip 2 stitch atau 2 lubang. Kita ada posisi di sini di tengah-tengah motif kerangnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman posisinya. Jangan salah, oke? Makanya perhatikan. Lalu nanti lanjut ke yang sebelah sana juga sama caranya. Nah, ini ya. Sama caranya. Kita di sini, ini kan di posisinya ada di tengah-tengah, berarti kita di sini kita bikin single crochet ya teman-teman, karena pas posisi ada di tengah, motif kerang. Tarik posisinya seperti ini, kemudian kita lanjut motif kerang 5 double crochet, oke? Coba perhatikan. Nah, seperti ini ya. Lucu kan? Oke. Dalamnya seperti ini. Ini untuk luarnya. Nah, kita lakukan yang sama di ujung ini tadi, sama ya. Sama kayak ini tadi caranya. Ini kita bikin single crochet pas di skip 2 lubang di tengah-tengah di single crochet yang ketiga. Atau di stitch yang ketiga, bikin single crochet, tarik benangnya, kemudian kesampingkan, ambil benangnya, lalu kita bikin motif kerang selanjutnya. Seperti itu ya sayangku.
Nah, ini masing-masing sudah kita pasang ya, dengan ketinggian seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya perhatikan lagi untuk row selanjutnya. Yuk simak baik-baik. Ini kita bikin 2 single crochet dulu, kemudian kesampingkan, ambil benangnya, tarik, lalu kita bikin 3 lagi double crochet sehingga motif kerangnya ada 5 double crochet. Oke, lalu sama dengan yang satunya juga kita lakukan yang sama ya, single crochet, kemudian bikin motif kerang selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Insya Allah seminggu 2 kali aku usahakan upload video terbaru. So, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan. Terima kasih ya atas supportnya. Oke? Alhamdulillah ya, sudah jadi. Cantik kan dengan pengait tali tas ya dipasang seperti ini. Tinggal teman-teman pasang hiasan, bisa tassel atau gantungan yang lainnya ya, sesuaikan selera. Untuk bikin tassel nanti teman-teman bisa lihat di description boxnya ya, saya kasih linknya di video bikin tas rajut jaring di video sebelumnya kalau teman-teman simak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.